Kembali di Kick and Rush, dan kali ini gue bakal bahas tentang MU lawan Atalanta yang mungkin gue nonton dikit ya. Mungkin 15 menit, 20 menit di masing-masing babak, dan gue bisa menyimpulkan secara keseluruhan lah kira-kira kayak gimana dan dari statistik juga. Jadi kan di babak pertama itu bisa dibilang MU itu kecolongan 2 gol. Sebenarnya kan 2 gol itu kelengahan lini belakang MU gitu. Dan itu 2 gol yang sangat mengejutkan. Dan memang Atalanta dapat beberapa peluang gitu di babak pertama, dan memang harus diakuin ya, dua faktor gitu. De Gea-nya bagus dan finishing Atalanta jelek. Nah, itu dua faktor yang membuat Atalanta nggak bisa menang laga ini. Dan babak pertama MU jelek banget mainnya, nggak terstruktur kanan kiri dan nggak dapet celah di lini pertahanannya Atalanta. Karena yang Demiral juga lumayan lah mainnya, tapi Demiral itu cedera dan yang di Toloi itu cedera juga, jadi nggak ada defense yang bagus gitu, dan Atalanta nggak bisa membendung permainan MU yang lebih eksplosif lah di babak kedua. Dan babak kedua itu mainnya lebih luar biasa ya. Terus setelah golnya Maguire yang kedua itu memang lebih seru laganya, dan umpan Luke Shaw ke Ronaldo itu kan menurut gue sifatnya spekulatif. Dan kalau Ronaldo nyetak gol kan memang Ronaldo itu karakternya finisher, dan dia bisa nyetak gol dari cara apapun. Dan menurut gue ini bukan sistem, dan MU lagi-lagi ketolong dari individual skill. Dan kalau kita lihat dari gol Maguire itu kan kemelut, dan itu nggak dijaga Maguire. Itu kesalahan defense ya, bukan struktur dari permainan MU. Jadi kalau kita perhatiin gitu ya, dari sebulan terakhir kan jadwalnya padat nih, dan gue lihat jadwalnya MU itu malah kalah lawan Leicester, lawan sama Young Boys. Justru pertandingan yang mereka harusnya kalah gitu di atas kertas kayak Atalanta lawan Villarreal, ternyata mereka menang. Dan ini pertanyaannya, mungkin MU itu kalah lawan tim yang lebih bertahan menurut gue. Dan MU itu kesulitan lawan tim yang parkir bis karena pemainnya skillful, cuman finishingnya jelek. Mungkin dengan adanya Ronaldo bertambah finishingnya, tapi dengan Ronaldo aja nggak cukup kelihatan lawan Leicester kemarin. Dan pemainnya ini MU itu kurang konsisten, dan gue akuin ketika pemain yang nggak konsisten ini sistemnya nggak bisa menyelamatkan tim ini. Dan memang kalau lu butuh kemenangan, lu nggak bisa ngandelin individual terus, karena individual itu kan naik turun performanya. Jadi yang harus diperbaikin untuk pertandingan lawan Liverpool mungkin lebih kerjasama dan sistem, dan mungkin lebih klinikal aja di depan, karena terlalu banyak buang peluang sih untuk kemarin lawan Atalanta. Dan gue merasa MU ini bisa lebih efektif lagi kalau bermain teamwork aja di depan, nggak usah di tengah dan di belakang, mendingan di depan aja, fokus di depan, di teamworknya ditingkatkan. Walaupun memang nggak bisa teamwork antar lini, tapi fokus di depan aja, karena MU punya senjata di depan yang mematikan, yaitu Ronaldo, Bruno, Sancho, Rashford, Greenwood. Itu kan 5 pemain yang mengerikan kalau bisa teamwork. Dan oleh mendingan kalau memang nggak bisa membangun chemistry antar lini, harusnya fokus di lini depan aja supaya mencetak gol lebih banyak dan menyelamatkan tim ini lebih jauh lagi. Dan sebenarnya kalau lihat dari kemarin kan Ole ini nggak bisa merubah strategi apapun. Sebenarnya dari babak pertama ke babak kedua itu strateginya sama aja, cuman pemainnya lebih ngotot aja bedanya. Dan mungkin penyerangnya lebih ditambah ke depan dan defense-nya lebih sedikit, karena emang udah ambil resiko kan ketinggalan 2 gol, jadi ya masuk akal. Tapi itu bukan tipikal yang harus dilakukan pelatih kelas dunia. Harusnya pelatih kelas dunia itu punya statement, punya strategi yang firm gitu untuk melakukan tindakan yang mungkin kurang masuk akal. Kalau kita lihat Klopp lawan Barcelona, dia masukkan Wijnaldum di attacking midfield untuk melakukan heading dan melakukan Robertson ditarik gitu. Tindakannya itu firm gitu, tegas. Ole ini yang gue nggak lihat dari Ole, dan bedanya dengan Klopp itu ketegasan dalam mengambil strategi secara keseluruhan gitu. Gak bisa masang strategi yang clinical yang bisa memecahkan solusi.
Jadi sekian menurut gue, mungkin itu aja ya, karena gue nggak nonton secara full, dan nanti gue bakal bikin video tentang review MU lawan Liverpool. Jadi sekian dari gue, saksikan terus Kick and Rush.